Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu siapa menduga ada yang punya keinginan seperti ini ke kamu. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Taurus, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Sun. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ten of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Two of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Ace of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada The Tower. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Hangman ataupun The Hanged One. Baik. Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siapa menduga ada yang punya keinginan seperti ini ke kamu? Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Hangman. Nah, di sini tergambar, setelah kamu mampu menganalisa, melihat dari sudut yang berbeda, serta kamu mampu berdamai dengan situasimu pada saat itu, sehingga kamu mampu membawa kehidupanmu ke arah yang jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas dan berkembang, serta jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, di sini tergambar, kamu sempat mengalami luka yang begitu mendalam. Kamu sempat mengalami trauma di dalam hubungan asmaramu yang lalu. Karena kamu disalahpahami. Karena pasanganmu pada saat itu berpikir lain tentang dirimu. Ataupun dia sengaja mencari alasan untuk tinggalkan kamu demi seseorang, demi orang ketiga. Sehingga pada saat itu ada hubungan yang kandas dan dia memaksa untuk pergi dari kamu. Dan disitulah kamu mengalami yang namanya luka, yang namanya trauma akan hubunganmu yang lalu. Tetapi kamu sedikit demi sedikit mampu bangkit. Setelah hubungan itu berakhir, memang terjadi kemunduran-kemunduran di dalam kehidupanmu. Kamu seperti kehilangan semangat. Kamu seperti tidak melakukan pekerjaan. Kamu seperti menghindari permasalahan. Ataupun ada bisnis dan usaha yang tidak berjalan dengan semestinya. Tetapi dengan kamu melihat segala yang terjadi di dalam kehidupanmu dengan cara pandang yang berbeda, dengan kata lain, kamu mampu berdamai dengan keadaanmu pada saat itu, sehingga sedikit demi sedikit kehidupanmu menjadi lebih baik. Sedikit demi sedikit kamu mampu mulai menyelesaikan pekerjaan, permasalahan, bisnis, dan usaha. Karena kamu fokusmu tidak terbagi. Karena pemikiranmu benar-benar kamu tumpahkan sepenuhnya untuk setiap kegiatanmu. Dan kamu mulai bisa sedikit demi sedikit melupakan hubunganmu yang lalu. Melupakan luka hatimu yang disebabkan oleh seseorang yang kamu kasihi. Lebih memilih untuk tinggalkan kamu, lebih memilih orang lain daripada kamu, ataupun dia selalu memiliki banyak cara
untuk membuat hubungan itu berakhir. Oke? Dan seketika, seiring berjalannya waktu nih, kehidupanmu sudah membaik. Bisa dikatakan pekerjaan, bisnis, dan usaha berjalan lancar. Ada perbaikan dari bidang ekonomi, tetapi beda dengan seseorang yang memilih untuk tinggalkan kamu. Seiring waktu berjalan, yang dia temui hanyalah kehampaan. Yang dia temui hanyalah dusta, manipulasi, sehingga dia sempat berpikir bahwa dia menyesal bahwa orang yang terbaik seharusnya untuknya adalah kamu. Dan pada suatu hari dia datang kepadamu. Dia memohon ampun. Dia mengakui kesalahannya, bahwa dia memang keliru, bahwa dia memang salah memilih langkah untuk tinggalkan kamu. Dan dengan begitu, ya, ada rasa senang sedikit dalam hatimu, ya, ada rasa lega di dalam hatimu karena kamu tahu nih, usahamu selama ini untuk mempertahankan hubungan itu, ya, adalah benar adanya. Dan terbukti seseorang ini hadir kepada dirimu kembali, mengakui kesalahannya, dan dia jujur kepadamu bahwa kamulah yang terbaik. Oke? Nah, tetapi tergantung kepada kamu, Taurus sahabatku. Apakah langsung ingin maafkan, ataukah langsung ingin membuka hati kembali, atau kamu hanya ingin sekedar melihat bagaimana kesungguhannya di dalam meminta maafmu, di dalam menaklukkan hatimu kembali, ataupun di dalam dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Ada nggak perubahan yang baik dari dalam dirinya? Oke, jadi inilah mungkin, ya, hal yang tidak pernah kamu duga dan kamu sangka. Ya, kamu sempat terluka, kamu sempat hancur, ya. Tetapi seiring berjalannya waktu telah membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Waktu telah membuktikan siapa yang keliru dan siapa yang benar pemikirannya. Dan terbukti seseorang ini, ya, bisa dikatakan mantan kekasihmu, seseorang yang pernah kamu cintai, saat ini mulai menemui kamu, mulai meminta maafmu, dan mengakui kejujuran bahwa hanya kamulah orang yang terbaik untuknya saat ini. Oke, jadi kamu tidak pernah sangka, tidak pernah duga bahwa dia memiliki keinginan seperti ini ke kamu seiring waktu berjalan. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Sun. Nah, ini menggambarkan rasa percaya. Oke? Sepertinya mungkin di saat kamu terpuruk dulu, di saat hatimu hancur berkeping-keping, ya. Di saat hubunganmu kandas, dan di saat itulah kamu berfokus kepada pekerjaan, berfokus kepada bisnis dan usaha, kamu berfokus kepada kegiatan-kegiatanmu yang lain, sehingga kamu sempat disalahpahami oleh lingkunganmu pada saat itu. Oleh lingkungan pekerjaan, oleh lingkungan bisnis dan usaha. Bahkan beberapa teman kantormu sempat ada yang berkata, ya, mungkin kamu sedang menarik perhatian bos. Mungkin kamu sedang menunjukkan kebaikan-kebaikanmu, tetapi itulah salah, ya. Yang kamu lakukan, kegigihanmu dalam menyelesaikan pekerjaan selama ini adalah benar-benar hanya untuk menginginkan sebuah hasil yang baik. Sebuah kemajuan untuk bisnis, sebuah kemajuan untuk pekerjaanmu. Dan terbukti setelah ada kemajuan-kemajuan, dan kamu mulai dapatkan rasa percaya kembali dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Nah, jadi pada saat itu kamu benar-benar bisa fokus nih. Karena kamu tidak memiliki pasangan. Fokusmu tidak terbagi. Nah, kamu bisa seutuhnya curahkan sekuat pemikiranmu, sekuat tenagamu untuk setiap kegiatanmu. Dan di saat itulah ada pekerjaan, ada hasil dari bisnis dan usaha yang begitu baik, yang begitu berkualitas, sehingga kamu diakui oleh kepala kantormu, oleh kepala bosmu, kamu diakui dihargai oleh customer, oleh pelanggan, ya, karena ada hasil yang baik. Dan dari situlah muncul kembali kepercayaan publik kepada dirimu. Dari situlah muncul kepercayaan dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Dan mereka mulai beralih untuk mendukungmu, kembali support kamu,
Nah, jadi kesalahpahaman mereka pada saat itu ternyata keliru. Yang kamu lakukan hanya pure, benar-benar murni untuk memajukan pekerjaan, untuk memajukan bisnis dan usaha. Dan seketika mereka mulai mendukungmu dan terjadilah kesuksesan, keberhasilan, dan kemajuan-kemajuan di dalam sektor kehidupanmu. Apapun itu bidangnya. Makanya di sini tergambar ada kesuksesan, ada keberhasilan, dan ada kepercayaan kembali untuk dirimu. Dan tentunya, balik lagi ke bottom of the deck. Kepada seseorang yang meninggalkan kamu dulu. Seolah-olah dia telah melihat ya bahwa kamulah yang terbaik. Dan saat ini sepertinya dia semakin percaya ya bahwa kamulah orang yang harus dia habiskan waktunya bersamamu. Tetapi semua tergantung Taurus sahabatku ya. Oke. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, selain keberhasilan ya, saat ini kamu benar-benar jauh dari lingkunganmu, saat ini benar-benar jauh dari kebohongan ya, jauh dari persekongkolan yang tidak baik, jauh dari konspirasi jahat ya, jauh dari kerjasama yang dapat merugikan orang lain ataupun merugikan dirimu sendiri. Nah, kamu benar-benar jauh nih dari permasalahan itu, sehingga saat ini ada rasa lega, ada rasa bangga dan rasa puas yang kamu rasakan ya atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, memang pada satu waktu di saat kamu membuktikan, di saat kamu sedang berjuang, tampak kamu memang mengambil jalan yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, seperti yang tergambar di kartu ini ya. Ada satu pedang yang sendiri tegak dan ada 6 pedang yang tegak berdekatan. Nah, ini seolah-olah menggambarkan apa yang kamu tuju pada saat itu. Kamu mengambil jalan yang berbeda, tetapi terbukti jalan yang kamu ambil ya benar-benar membawa manfaat baik untuk kehidupanmu. Dan lagi-lagi ya, seseorang yang meninggalkanmu dulu, ya mungkin dia intens mendekati kamu, dia selalu kepoin kamu, dan saat itulah dia tahu bahwa kehidupanmu saat ini benar-benar positif, kamu ada di lingkungan yang sehat, kamu memiliki orang-orang yang baik di sekitarmu, dan di seketika itulah ya rasa bersalahnya, rasa penyesalannya semakin muncul, semakin tinggi. Dia sangat-sangat menyesal kenapa dia harus tinggalkan kamu pada saat itu. Sedangkan ya dia tahu ya kamu adalah sebuah permata. Kamu adalah intan berlian yang memang pada saat dia tinggalkan kamu terkubur di dalam lumpur. Tetapi permata, biarpun di dalam lumpur, setelah dibersihkan, setelah digosok, dia akan kembali berkilau. Dia akan kembali bersinar. Sinarnya begitu indah dan terang. Inilah rasa penyesalan yang sangat dalam dari seseorang ini. Oke, jadi semua tergantung kamu ya Taurus. Kalau sekedar memaafkan, aku rasa oke-oke saja ya. Tapi kalau untuk membuka hatimu kembali, ya memang di sini tampak masih ada rasa cinta dari dalam dirimu. Tetapi akibat luka yang ditorehkan, mungkin cinta itu bisa pudar ya. Tetapi apa salahnya kamu beri waktu untuk seseorang ini memperlihatkan bagaimana usahanya, bagaimana perjuangannya di dalam meminta maafmu, di dalam meluluhkan hatimu kembali. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, kenapa kehidupanmu saat ini benar-benar dikelilingi oleh lingkungan yang sehat dan orang-orang yang baik? Oke, di sini tampak kamu ingin selalu membahagiakan siapa saja yang ada di sekitarmu. Di sini tampak ada beban yang berat. Ada tanggung jawab yang besar, tetapi kamu mampu untuk mengatasinya. Nah, inilah kamu. Kamu ingin selalu melihat orang lain bahagia. Kamu ingin selalu berbagi, ingin selalu meringankan beban orang-orang yang ada di sekitarmu dengan melihat senyum tawa mereka. Dengan melihat tawa bahagia mereka, maka disitulah kebahagiaan tersendiri yang kamu rasakan. Inilah keindahan sanubarimu saat ini. Oke, kita lanjut ya. Kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Cups. Oh, inilah dia.
Ini menggambarkan hati dan perasaan. Oke, sepertinya sebentar lagi akan ada komitmen, akan ada cinta yang saling bersambut, akan ada saling memahami, dan akan ada saling mengikat janji setia antara kamu dan bisa jadi seseorang yang pernah tinggalkan kamu, tetapi dia telah mengakui kesalahannya, dan dia bersungguh-sungguh ingin merubah dirinya, dan sepertinya kamu mulai mempercayainya, karena kamu juga lihat perubahan yang baik di dalam dirinya. Maka di sini tampak ada cinta yang saling bersambut. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini kesuksesan ya. Kesuksesan, keberhasilan, di mana setiap ide, setiap pemikiran, setiap gagasanmu saat ini telah mampu kamu eksekusi dengan sangat baik, karena kamu dikelilingi dengan kemudahan. Kamu dikelilingi dengan orang-orang, dengan lingkungan yang selalu support, yang selalu dukung, apapun itu keputusanmu, apapun itu ide dan gagasanmu, dan mereka sepertinya ingin bekerja sama, ingin membantu, ingin sesama-sama menyelesaikan target-target yang mungkin sama-sama kalian pikirkan, gitu ya. Sehingga inilah sebuah kesuksesan, sebuah kemajuan dan keberhasilan di setiap bidang kegiatanmu, baik pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatanmu yang lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Tower. Nah, The Tower ini menggambarkan perubahan yang baik, ya. Peningkatan yang signifikan terjadi di dalam kehidupanmu. Ini mungkin karena kamu tidak pernah berpatah semangat. Ini mungkin kamu karena tidak pernah terlalu baper di dalam kehidupanmu. Nah, jadi di saat kamu dulu luka, di saat kamu dulu ditinggalkan, di saat ada hubungan yang kandas, ya kamu bersedih, memang bersedih. Tetapi kamu tidak berlarut-larut. Di saat itu kamu lalui semua tantangan, semua rintangan dengan segenap hatimu. Kamu lupakan sebentar trauma hubunganmu yang lalu, trauma masa lalumu. Dan seketika di saat kamu telah lewati ujian, lewati tantangan, maka terjadilah perubahan yang baik di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus benar-benar akan segera mendapati kebahagiaan di dalam kehidupanmu kembali, akan segera mendapati pengakuan, akan segera mendapati kesepahaman dari orang-orang dan lingkungan sekitarmu, dan sepertinya akan ada segera yang mengakui kesalahannya dan menuju ke kamu dan meminta maafmu kembali, dan terjadilah kemajuan, peningkatan, dan kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu. Oke ya? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.